Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Sangat indah firman ini. Tema yang kita ambil, jadilah hamba yang baik, teladan dalam kehidupan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Timotius adalah rekan kerja Paulus selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Paulus lebih dari sekedar mentor dan pemimpin, tetapi seperti ayah rohani bagi Timotius. Timotius mengabdikan dirinya sebagai hamba Tuhan di usianya yang masih sangat muda. Waktu itu kira-kira 15 tahun, masih sangat remaja. Surat Paulus kepada Timotius ini kemungkinan dituliskan ketika Paulus berada di Makedonia, itu sekitar tahun 63 sampai 65 Masehi. Tidak lama setelah ia meninggalkan Timotius di Efesus untuk memimpin jemaat Efesus dan melawan ajaran-ajaran sesat. Usia Timotius saat itu diperkirakan sekitar 30-an. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengisyaratkan bahwa sebagian jemaat mungkin akan meragukan kemampuan Timotius karena ia masih sangat muda. Sebagaimana kita menganggap orang yang muda itu adalah orang-orang yang belum matang. Paulus menasehati Timotius untuk tidak menerima kondisi itu. Dan dia tidak boleh puas dengan pandangan itu. Timotius harus dipastikan untuk membawa kebenaran ajaran yang harus diajarkan dan tidak membiarkan kesalahan-kesalahan populer mengalihkan perhatian dari ajaran Injil. Dikatakan dalam teks kita, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Paulus menasihatkan Timotius agar melalui perkataan, tingkah laku dan kesetiaan, ia dapat menunjukkan keteladanan bagi banyak orang sebagai pelayan Tuhan. Agar tidak ada alasan bagi jemaat, bagi orang lain untuk memandangnya rendah karena dia masih muda. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menegaskan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk menjadi pemimpin atau pelayan Tuhan. Dan kalau sudah tua, matang, sudah berarti itu lebih menjadi teladan. Kunci untuk dihormati bukan terletak pada usia seseorang, tetapi pada karakter hidup yang memancarkan integritas sebagai pelayan Tuhan. Apakah kita telah menjadi teladan sebagai hamba Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kita? Apakah orang lain telah melihat di dalam dirimu cerminan Yesus Kristus untuk membuat mereka juga percaya kepada Kristus? Seorang seniman yang buta ingin memberikan karya terbaiknya. Ia tidak bisa melihat. Namun dengan teliti ia memahat dan mengecat sebuah patung Yesus. Dia buta, tapi dia bisa memahat patung Yesus. Saat patung itu diletakkan di alun-alun kota, ia hanya berdoa dalam hati, Tuhan,
biarlah karya ini membawa seseorang kepadamu. Hari demi hari berlalu, banyak orang lewat tanpa mempedulikannya. Suatu malam, datanglah seorang pemuda berandalan yang hampir putus asa. Dia duduk di depan patung itu sambil menangis, meratapi hidupnya yang hancur dan berantakan. Patung itu tidak bicara, namun kasih di wajahnya membuat pemuda itu merasakan kedamaian sejati. Perlahan pemuda itu berubah, oleh karena membayangkan bagaimana Yesus yang ditunjukkan di dalam patung itu penuh dengan cinta kasih. Lalu ia pun membayangkan bagaimana Yesus mengampuni orang dari segala dosa dan pelanggarannya, bagaimana Yesus menolong orang lain dan memberikan hidup yang benar kepada mereka. Dengan merenungkan semua itu, pemuda ini pun menjadi berubah dan hidup baru. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, suatu waktu seseorang bertanya kepada pemuda itu, "Apa yang membuatmu berubah?" Lalu pemuda itu menunjukkan ke arah patung orang buta tersebut. Saat didekati, orang-orang terkejut menyadari bahwa patung yang dipahat oleh seniman buta itu ternyata memiliki wajah dan postur yang mirip dengan sang pemuda berandalan itu. Seniman itu rupanya memahat patung dengan membayangkan sosok pemuda yang akhirnya diubahkan oleh kasih Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Kisah ini menjadi refleksi yang sangat mendalam bahwa orang lain seringkali tidak dapat melihat Allah secara langsung, melainkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menunjukkan kasih yang tulus, yaitu mengasihi tanpa menghakimi dan mengharapkan balasan, atau ketika kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita, atau ketika orang lain melihat ketekunan kita di dalam menghadapi masalah kita dan menghadapi segala hal dengan harapan di tengah badai kehidupan. Artinya menjadi teladan bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang proses untuk terus bertumbuh dan berubah bersama-sama untuk menyerupai Kristus dan membiarkan kasih Kristus terpancar nyata melalui kita. Itulah teladan. Mari kita menjadi teladan hamba Tuhan yang baik dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam cinta kasih, dalam kesetiaan, kesucian, agar orang lain dapat mengenal Kristus melalui sikap dan perkataan kita. Dengan menghidupi kelima nilai ini secara konsisten, maka kita akan mendapatkan penghormatan yang alami dan membungkam segala keraguan terkait usia dan kesiapaan kita. Selamat bertumbuh dan berjuang terus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang baik hati, terima kasih atas kasih-Mu yang memberikan kami waktu mendengarkan renungan hari ini. Kami telah disapa oleh firman-Mu. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Timotius, ketika Paulus menyampaikan pesan penting bagi Timotius sekaligus buat kami semua dengan mengatakan, jadilah teladan, janganlah engkau dianggap remeh, dianggap hina dan rendah karena kau muda, tapi jadilah teladan, teladan dalam kepercayaan, dalam cinta kasih, dalam perkataan, dalam kehidupan bagi banyak orang, sehingga mereka melihat Kristus melalui perbuatan. Ini mengingatkan kami semua serta mengajak kami untuk berefleksi. Apakah kami juga sudah menjadi teladan di keluarga kami, di anak-anak kami, di tempat pekerjaan, di komunitas di mana kami berada. Apakah kami sudah hamba Tuhan yang menjadi teladan
Jangan-jangan kami disebutkan hamba Tuhan, tetapi justru membuat orang kecewa, bahkan tidak percaya dan muak karena sikap kami tidak sesuai dengan kapasitas kami. Oleh karena itu bimbinglah kami Tuhan melalui firman-Mu dan Roh Kudus, supaya kami mampu menghadirkan kebaikan, keteladanan dalam berkata-kata, di dalam bersikap, dalam menghadapi masalah, dalam emosional, dalam pengampunan, dan dalam menerima orang lain apa adanya. Terima kasih Tuhan, keteladanan Kristus yang menjadi cermin keteladanan yang sungguh-sungguh membuahkan hasil yang baik. Jadikanlah diri kami teladan, bukan hanya dalam sikap dan perbuatan, tetapi dalam segala hal. Agar kami bisa menjadi teladan atas kehendak Tuhan, kami harus kaya dengan firman dan kaya dalam perbuatan. Oleh karena itu pimpinlah kami untuk selalu belajar firman dan belajar melakukan iman yang ada di dalam firman Tuhan kepada Kristus. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dan cucu kami, keluarga besar kami. Kiranya kami semua mampu menghadirkan kebaikan, menjadi teladan bukan hanya dalam berkata-kata, bukan hanya dalam satu hal, tapi juga dalam segala hal. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.